Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erika Yana Sembiring, biasa dipanggil Miss Erika atau Bu Erika. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nanti mungkin ketika ada hal yang ingin kamu tanyakan mengenai pembelajaran atau mengenai hal lainnya berhubungan dengan PJJ ini, kamu bisa langsung WA Miss di nomor WA di bawah ini, atau bisa juga DM di Instagram @erikamilala. Oke, sekarang kita masuk kepada pertemuan pertama dengan judul Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, di sini Miss pertama sekali akan jelaskan kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila ini yang pertama adalah sebagai dasar negara. Nah, yang dimaksud sebagai dasar negara yang akan kita bahas di sini adalah mengenai sumber dari segala sumber hukum. Nah, pada hierarkinya Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, hukum tertinggi apa yang ada di Indonesia? UUD 1945. UUD 1945 pembuatannya itu bersumber dari Pancasila. Nah, ini maksudnya. Yang kedua yaitu sebagai ideologi bangsa atau cita-cita bangsa. Nah, sekarang silakan jawab dalam hati masing-masing. Apa sih cita-cita kita pribadi? Nah, kita punya kan cita-cita pribadi? Nah, kalau dalam bahasan ini, cita-cita sebagai bangsa Indonesia itu adalah memiliki tujuan yang sama sebagai sebuah negara. Nah, dalam hal ini, cita-cita kita harus mengacu kepada Pancasila. Contohnya, cita-cita idealnya ketika kamu ingin menjadi seorang dokter, maka setelah tamat dari SMP, kamu ke SMA ambil jurusan IPA. Setelah kamu ambil jurusan IPA, kemudian kamu ambil jurusan kedokteran. Maka ketika tamat kamu jadi dokter. Bukan ketika kamu bercita-cita sebagai dokter, kamu nanti SMA ambil IPS, S1-nya ngambil ekonomi. Nah, itu bukan sebagai cita-cita ideal. Paham ya? Yang berikutnya adalah sebagai pandangan hidup. Nah, pandangan hidup ini untuk menjalankan kehidupan kita di dalam roda pemerintahan di Indonesia, kita sebagai warga negara. Warga negara itu bukan hanya mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau memiliki kartu identitas. Tetapi kamu sebagai siswa kelas 7 juga itu merupakan adalah warga Indonesia. Nah, untuk menjadi seorang warga negara yang baik, kita harus memiliki sebuah pandangan hidup. Nah, pandangan hidup ini kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Di dalamnya ada nilai luhur bangsa. Contohnya, ketika kamu memiliki pen 2, nah teman sebelah kamu nggak punya. Hal yang harus kamu lakukan apa? Kamu harus pinjamkan satu pen kamu kepada dia. Berarti kamu sudah menjalankan nilai-nilai luhur. Itu hal yang kecil tapi berdampak besar. Nah, yang terakhir yaitu sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa ini tiap-tiap orang itu memiliki ciri khasnya sendiri. Siapa sih yang memiliki saudara kembar? Pasti ada ya. Lovely punya saudara kembar. Nah, ketika kamu memiliki saudara kembar, sekalipun wajah kamu identik, mirip, tetapi ada hal yang membuat ciri khas kamu itu berbeda dengan dia. Nah, Indonesia juga seperti itu. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki dasar negara Pancasila. Ini tidak dimiliki negara manapun. Pancasila itu hanya satu di dunia. Negara manapun tidak punya Pancasila. Berarti ciri khasnya kita seperti itu. Contohnya Miss Erika. Miss Erika ciri khasnya apa? Cerewet. Nah, bisa jadi. Atau ciri khasnya yang lain yang mengidentikan bahwasannya itu adalah diri Miss Erika. Paham ya ciri khas ini ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada masa penjajahan. Masa penjajahan di Indonesia itu kita ambil dari Belanda dulu deh, kita bahas. Nah, Belanda di sini punya dua periode. Awalnya Belanda masuk ke Indonesia tahun 1596. Ini hanya untuk mengetahui daerah-daerah yang mana yang dia masukin itu memiliki potensi atau sumber daya apa. Dan periode ini Belanda menemukan bahwasanya Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah. Nah, Belanda memperhatikan potensi Indonesia itu terdapat di sini. Nah, awalnya dia hanya
masuk ke Indonesia untuk berdagang dan melihat potensi-potensi yang ada di negara tersebut, dia menemukan ini. Nah, pada periode kedua dia kembali lagi tahun 1598. Di sini tujuannya ini menetap dan menguasai sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah periode Belanda di Indonesia. Nah, yang berikutnya, negara berikutnya yang menjajah Indonesia itu cukup singkat, yaitu Jepang. Nah, Jepang itu 3,5 tahun. Sementara Belanda mulai dari masuknya ke Indonesia, bukan menjajah, mereka datang ke Indonesia tidak langsung menjajah, tetapi masuk ke Indonesia sampai dengan peralihan ke Jepang itu 3,5 abad. Panjang ya, 350 tahun. Nah, sebelum peralihan dari penjajahan Belanda ke Jepang, Belanda membuat perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian Kalijati ini adalah proses perpindahan penjajahan dari Belanda ke Jepang. Di sini dibentuk BPUPKI. Kenapa dibentuk BPUPKI? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, di sini ada 2 sidang. Sidang yang pertama ini itu untuk pembentukan dasar negara. Sementara sidang yang kedua pembentukan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat. Anggotanya itu berjumlah 62 orang Indonesia, 7 orang Jepang. 7 orang Jepang ini fungsinya sebagai penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI pertama ini tadi sudah Miss katakan, yaitu membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang kita kenal di sini. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yaitu pada saat 29 Mei, sidang yang pertama Muhammad Yamin memberikan gagasannya tentang dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Jadi ketika nanti muncul pertanyaan, Miss, kita adakan kuis atau kita adakan Google Form. Ketika soalnya dimulai dengan kata peri, berarti opsinya yang paling dekat ketika Miss tanya tokoh, berarti jawabannya Muhammad Yamin. Ingat kata kuncinya ya, peri. Oke, yang berikutnya. Profesor Dr. Sutomo tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan ada 5, tetap ya, 5 dasar negara. 1 persatuan, kekeluargaan, taat kepada Tuhan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, 1 hari kemudian Insinyur Soekarno juga memberikan usulannya. Usulan yang diberikan Insinyur Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, berketuhanan dan kebudayaan. Nah, Insinyur Soekarno menamakan rancangan dasar negara ini dengan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Nah, dalam hal ini jika disingkat menjadi Trisila atau sosio-nasionalisme, yaitu kebangsaan plus pri kemanusiaan. Yang kedua, sosio-demokrasi, yaitu demokrasi dan kebangsaan. Nah, sebelumnya Miss jelaskan dulu tentang demokrasi. Indonesia dikenal dengan negara yang demokrasi. Kenapa dikatakan dengan demokrasi? Salah satu contohnya adalah pemilu. Pemilu ini melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yaitu dengan cara memilih pemimpinnya sendiri lewat pemilu. Dengan kata lain, contoh ini sudah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menjalankan sebuah demokrasi. Yang ketiga itu adalah ketuhanan. Tetapi jika disingkat menjadi sebuah ekasila hanya 1, yaitu negara gotong royong. Miss tidak usah jelaskan lagi apa itu gotong royong karena kamu
dari SD juga sudah sangat-sangat sering belajar apa itu gotong royong. Oke ya. Next. Nah, tadi kan ada 3 tokoh. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Insinyur Soekarno. Ada 3 nih, tapi belum disahkan. Masih bingung nih milih yang mana. Apakah yang dari Muhammad Yamin, apakah yang dari Supomo, atau Insinyur Soekarno. Nah, untuk membentuk sebuah dasar negara itu, karena ada 3 tokoh yang mengusulkan, jadi dibentuk sebuah panitia, dinamakan Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, hasil kerja mereka itu menghasilkan sebuah piagam, namanya Piagam Jakarta. Ini isinya: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua sampai dengan kelima itu sama seperti sila yang kita kenal hari ini. Oke ya. Nah, ini nama lain dari Piagam Jakarta ini, itu yang pertama kita kenal dengan Mukadimah Piagam Jakarta atau Gentleman Agreement. Nah, jangan bingung nanti ketika Miss buat sebuah pertanyaan. Piagam Jakarta diketuai oleh titik-titik. Kamu jangan bingung. Berarti jawabannya itu adalah Insinyur Soekarno. Sama halnya ketika Miss buat sebuah pertanyaan, Mukadimah diketuai oleh, sama jawabannya. Ketika pertanyaannya Piagam Jakarta adalah, Mukadimah adalah, Gentleman Agreement adalah, jawabannya itu yang dimaksud dengan Piagam Jakarta adalah. Jadi istilah-istilah lain seperti ini mohon lebih cermat ditanggapi. Jangan bingung ketika istilah lain digunakan untuk soal, kamu bingung menjawabnya, padahal jawabannya adalah sama. Jelas ya? Sidang BPUPKI kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, ada banyak hal yang dibahas. Ada bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Tetapi intinya di sini adalah membentuk rancangan undang-undang dasar. Ini adalah awalnya pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sekarang. Ini tidak akan kita bahas panjang, karena misalkan hanya bahas ini sekilas, kita ini bisa bahas nanti di kesempatan yang lain, lebih luas akan kita bahas nanti di sana. Yang terakhir, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lembaga yang berhak untuk menetapkan dasar negara ini adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang tersebut ada 5 poin. Yang pertama, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa bisa ditetapkan? Ini adalah hasil kerja dari Panitia 9. Memilih gagasan yang diberikan oleh Insinyur Soekarno diperbaharui menjadi Pancasila. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua, wakilnya diangkat yaitu Mr. Muhammad Hatta. Yang terakhir adalah untuk sementara Presiden dibantu oleh KNIP. Ini sama halnya kita kenal dengan hari ini, Presiden memiliki menteri-menteri. Nah, pada waktu itu menteri-menteri itu masih dari lembaga KNIP. Jika ada pertanyaan dari video ini, itu bisa disampaikan lewat nomor WA yang tertera di depan video tadi atau di awal video, atau DM dari Instagram Miss. Oke, sekian pertemuan pertama kita. Sampai ketemu di pertemuan kedua. Terima kasih dan selamat pagi.